Definisi desain eksperimen. Desain eksperimen adalah metode penelitian di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel dependen sambil mengendalikan variabel lainnya. Contoh eksperimen sederhana adalah eksperimen dua kelompok acak di mana satu kelompok menerima perlakuan atau seperti sistem penghargaan, sementara kelompok lainnya tidak, untuk melihat perbedaan hasil antara keduanya. Selanjutnya, karakteristik desain eksperimen. Yang pertama yaitu mengontrol. Mengontrol adalah tindakan untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel tingkat yang mungkin saja mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel adalah subjek dalam penelitian ini tentu saja memiliki peran penting. Hal tersebut karena tanpa adanya tindakan kontrol secara sistematis, maka pihak peneliti tidak dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat, terutama pada variabel terkait. Yang kedua yaitu memanipulasi variabel. Peneliti memanipulasi variabel independen untuk melihat efek pada variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Misalnya, dalam suatu proses penelitian, eksperimen yang dilakukan di laboratorium terdapat dua kelompok, yakni kelompok treatment dan kelompok kontrol yang diberikan tingkat suhu pada ruangannya berupa dingin, sedang, dan panas. Nah, ketika proses manipulasi nanti akan terdapat perbedaan kondisi ruangan yang telah direncanakan sebelumnya supaya peneliti dapat memperoleh hasil yang mungkin berbeda terhadap dua kelompok tersebut. Dari adanya perbedaan yang muncul dapat diperhitungkan sebagai akibat atas adanya manipulasi variabel terhadap dua kelompok. Pengendalian variabel pengganggu. Salah satu tantangan dalam desain variabel pengganggu yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen yang menjadi bagian dari eksperimen. Dalam eksperimen laboratorium, variabel pengganggu dapat dikontrol dengan lebih baik karena lingkungan dibuat oleh peneliti. Di sisi lain, dalam eksperimen lapangan lebih sulit untuk mengendalikan variabel pengganggu karena eksperimen dilakukan di lingkungan nyata yang dinamis. Jenis-jenis desain eksperimen. Yang pertama itu pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen ditentukan serta-merta dipengaruhi oleh variabel dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random ataupun bentuk pre-experimental design seperti itu on-show, cost-line. Bagaimana dengan penelitian eksperimen ini dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan treatment yang diberikan variabel independen. O sama dengan observasi atau variabel dependen. Adapun cara membacanya sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasikan di sini. Materi selanjutnya yaitu one group pretest post-test design. Bila dalam one shoot case study tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya yaitu in-touch group comparison. Terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. Contohnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi belajar murid dalam pelajaran praktek mengelas pada SMK. Terdapat 4 kelas yang praktek kelas. Dari 4 kelas tersebut, 2 kelas diberi pelajaran dengan metode demonstrasi dengan diberi tanda O1 dan 2 kelas dengan metode ceramah dengan diberi tanda O2. Setelah 3 bulan, prestasi belajar diukur. Bila prestasi atau kompetensi murid yang diajar dengan metode demonstrasi lebih tinggi daripada murid yang diajar dengan metode ceramah, maka metode demonstrasi berpengaruh positif untuk pembelajaran praktek mengelas. Adapun tandanya itu O1 dikurang O2.
Seperti telah dikemukakan bahwa ketiga bentuk desain pre-eksperimen itu bila diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Selanjutnya yaitu True Experimental Design. Dikemukakan dua bentuk. Yang pertama yaitu Post-Test Only Control Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random dengan diberi tanda R. Kelompok pertama diberi perlakuan yaitu X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang diberi treatment adalah O1 dibagi O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda pakai statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya yaitu Pre-Test Post-Test Control Group Design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan, pengaruh perlakuannya adalah dalam kurung O2 dikurang O1 tutup kurung dikurang. Factorial design merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan ataupun variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan sebagai berikut. Semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi 01 sama dengan 03 sama dengan 05 sama dengan 07. 4. Quasi experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan, mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Adapun dua bentuk dari eksperimen ini yaitu yang pertama time series design. Ini dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan kelompok, diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda, berarti kelompok tersebut labil dan konsisten. Hasil pretest yang baik adalah 01 sama dengan 02 sama dengan 03 sama dengan 04 dan perlakuan yang baik adalah 05 sama dengan 06 sama dengan 07 sama dengan 08. Besarnya pengaruh perlakuan adalah 05 tambah 06 tambah 07 tambah 08 dikurang 01 tambah 02 tambah 03 tambah 04. B. Non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan. Desain penelitian ini dipilih satu kelompok karyawan. Selanjutnya dari satu kelompok tersebut, setengah diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan yang setengah lagi tidak. 01 tambah 03 derajat sebelum ada perlakuan senam pagi. 02 derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 1 tahun dan 04 derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. Pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan adalah 02 dikurang 01 dikurang 04 dikurang 03.